warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar Ramadan, saya di sini minta izin untuk berbagi ilmu atau sharing tentang hal yang sering kita anggap sepele, tapi ini mengandung dosa yang besar. Nah, dan di setiap diri kita sebagai muslim-muslimah tidak menginginkan kita terjerat dalam ikatan dosa. Tapi kita selalu ingin menaati perintah Allah, menjauhi larangannya, mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar. Namun, ada perbuatan yang sering manusia lakukan tanpa mereka sadari. Dan hal ini adalah mengandung dosa besar, yaitu perbuatan ghibah. Nah, ghibah secara bahasa berasal dari kata ghabaya ghibu yang artinya tersembunyi, tidak nampak, dan secara istilah yaitu adalah perbuatan mengatakan kebenaran seseorang di belakang seseorang itu, dan seseorang ini tidak suka dengan apa yang kita bicarakan. Nah, seperti contoh ghibah nih, di dalam masyarakat, misal itu ada seorang suami istri dan itu ada tetangganya, dan si ibu ini bilang, Yah, itu loh tetangga habis digerebek karena zina. Terus si suami menimpali, iya bu, itu ibunya juga dulu gitu, sama kayak dia, seorang pezina. Astagfirullahaladzim, bahwa hal ini adalah termasuk dosa besar. Karena apa? Kita mengungkapkan kejelekan orang lain di masa lalu. Apabila seorang itu mendengarnya, pasti dia akan sakit hati karena diungkapkan tentang aib seorang. Sebagai muslim-muslimah yang baik, sebaiknya kita menghindari tentang membicarakan aib atau kejelekan orang di masa lalu. Imam Qurtubi sepakat bahwa hal ini adalah termasuk dosa besar dan seharusnya ia harus bertobat kepada Allah. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dan aw yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jauhilah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah, dari penjelasan ayat tadi, Allah menggambarkan dosa menggunjing orang lain itu bagaikan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Apakah kita tidak merasa jijik? Nah, ini adalah gambar jeleknya dari perbuatan menggunjing. Maka kita sebagai umat muslim-muslimat baiknya menjauhi perbuatan ghibah ini. Dan bahaya ghibah ini kita apabila menggibah atau menggunjing saudara muslim-muslimah, tentu akan menimbulkan dendam antara sesama muslim-muslimah dan menyebabkan rusaknya tali ukhuwah Islamiyah. Nah, adapun hal ghibah yang diperbolehkan ini yaitu apabila kita bersaksi di Mahkamah Agung, seperti misal menjadi saksi kejelekan orang, misalkan membunuh atau bersaksi tentang pelecehan seksual, itu diperbolehkan di dalam Islam.
Dan cara bertaubat dari dosa ghibah, Al-Imam Al-Nawawi dan Al-Qurtubi bersepakat bahwa ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk bertaubat kepada Allah. Yang pertama, yaitu menyesali akan hal yang telah dilakukan. Menyesali ghibah, apa yang kita ghibahkan. Terus yang kedua, hendaknya meminta taubat kepada Allah dan berjanji tidak mengulanginya. Dan alangkah baiknya jika kita meminta maaf kepada orang yang telah kita ghibai tersebut atau yang telah kita gunjing. Dan sekarang kita lagi menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Nah, gimana hukumnya kalau ada orang puasa Ramadan tapi dia masih ghibah? Nah, ini tidak membatalkan puasa, tapi ini membatalkan pahala puasa. Sebaiknya pada saat kita berpuasa Ramadan atau tidak juga di dalam kehidupan sehari-hari, apabila udah enggak dalam bulan Ramadan, sebaiknya kita menjauhi ghibah atau menggunjing sesama saudara muslimah. Nah, kita saling menjaga ukhuwah Islamiyah, kita saling mengingatkan dan tidak mengungkapkan aib sesama muslim. Oke, cukup dan sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.